Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'ahulah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita sampai pada permusuhan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu berasal dari kalangan Quraisy. Quraisy itu suku terpandang, suku terhormat yang dikenal oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Jadi suku paling terhormat, di antara suku paling terhormat itu namanya suku Quraisy. Meskipun Nabi Muhammad itu berasal dari kalangan Quraisy, tapi karena beliau mendakwahkan ajaran baru, mereka akhirnya memusuhi. Mereka kemudian bernegosiasi dengan pamannya Abu Thalib supaya beliau menghentikan dakwahnya, supaya Abu Thalib menasehati keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menghentikan dakwahnya, tetapi beliau menolak. Nah, sekarang mereka datang untuk kedua kalinya. Nomor 19. Halaman 24 nomor 19. Maji Quraisyin li Abi Thalib marratan tsaniyah. Maji kedatangan orang-orang Quraisy, kedatangan suku Quraisy. Irfan, terjem. Kedatangan suku Quraisy li Abi Thalib ke Abu Thalib marratan tsaniyah, yang kedua kalinya. Jadi mereka mencari segala cara bagaimana caranya supaya dakwah Nabi Muhammad ini terhenti. Lamma ra'at Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy melihat istimraran Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberlanjutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa kerennya konsistensi, keberlanjutan. Fi nashri da'watihi, dalam menyebarkan dakwahnya. Nashr artinya penyebaran. Fi nashri da'watihi, dalam penyebaran dakwahnya atau menyebarkan dakwahnya. Wa difa'i ammi anhu, dan pembelaan pamannya terhadapnya. Pamannya yang dimaksud siapa? Abu Thalib. Punya anak namanya Ali, di antara nama anaknya Ali. Di antara nama anaknya yang lain Thalib. Jadi beliau itu punya anak namanya Abu Thalib. Kenapa? Karena punya anak namanya Thalib. Di antara nama anaknya yang lain Ali bin Abi Thalib. Menikah dengan Sayyidah Fatimah. Diberikan keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Zainab. Beliau punya putri namanya Sayyidah Zainab. Makamnya ada di Mesir. Diziarahi sampai sekarang. Ramai. Gak pernah sepi makam Sayyidah Zainab. Mewah sekarang makamnya. Masjidnya. Di dalam masjidnya itu ada makam. Masyaw ila ammihi marratan tsaniyah. Mereka datang ke pamannya untuk kedua kalinya. Masyaw artinya mereka berjalan. Ya, berjalan maksudnya datang ya. Masya yamshi artinya berjalan. Mereka mendatangi pamannya untuk kedua kalinya. Datang lagi negosiasi ini. Tujuannya apa mereka ini? Pengen apa, Pak Is? Orang Quraisy ini pengen apa? Pengen apa? Negosiasi menghentikan dakwah. Ada nggak orang zaman sekarang yang mengalami hal semacam kayak gini? Udah Pak Ustadz, gak usah ceramah-ceramah lagi ya. 1 triliun mau nggak? Sama dikasih perempuan. Ustadznya jomblo lagi misalnya. Dijanjikan perempuan, uang 1 triliun. Rumah dijamin, kendaraan 3. Naik jabatan. Kira-kira untuk orang zaman sekarang kalau digituin kira-kira mau nggak? Itu jawabannya. Mau kayak gitu. Gak usah jadi ustad. Gak usah jadi ustad. Udah asal ikutin kita aja ya. Tapi agama kamu jadi taruhannya, kamu mau? Janganlah. Sekarang kalau orang mengambil semua itu,
nanti dia mati itu, agamanya nggak dibawa. Apa nasibnya di alam akhirat? Sengsara atau bahagia? Sengsara. Sengsaranya sebentar atau abadi? Kan bodoh berarti kan? Kalau seandainya orang hanya mengambil dunia yang udah sementara itu, yang udah pasti hilang itu, terus akhirat yang abadi dia ditinggalin, ya nggak? Dan orang-orang bodoh itu banyak sekarang. Orang lebih mementingkan kehidupan yang sementara, tapi melupakan kehidupan yang abadi. Jadi kamu tuh nanti kalau misalnya udah mati ini, udah kamu tuh abadi, nggak bakal ada akhirnya lagi. Pilihannya cuma dua, ima surga atau neraka. Orang cerdas itu orang yang manfaatkan kehidupan selama di dunianya untuk kepentingan alam akhirat. Apa yang dikatakan orang-orang Quraisy kedua kalinya? Wa qalu lahu, mereka berkata kepada beliau, inna lanasbir ala syatmi abaina. Kita tidak bisa bersabar. Kita tidak bisa bersabar ala syatmi abaina, atas celaan yang ditujukan kepada nenek moyang kami. Atas celaan, dan sekali lagi ya, ini tuh cuma tuduhan mereka, tuduhan lebay mereka. Tahu tuduhan lebay, tuduhan berlebih-lebihan. Nabi Muhammad itu tidak pernah mencela dan mencaci maki. Kata orang-orang Quraisy, kita udah nggak sabar nih, nenek moyang kita dicaci maki terus, padahal memang nggak ada yang caci maki. Wa tasfihi uqulina, dan pembodohan terhadap akal kami. Wa aibi alihatina, dan memandang remeh Tuhan-Tuhan kami, atau memandang hina Tuhan-Tuhan kami. Tuhan terbesar orang-orang musyrik itu di zaman Nabi apa dia? Manat, Lata, Uzza. Jangan kamu kasih nama anak dengan 3 nama ini ya. Ahmad Manat misalnya. Astagfirullahaladzim. Mentang-mentang nama Arab. Uzza. Jangan. Kasihlah nama yang baik. Faiz, artinya pemenang. Irfan, artinya pengetahuan yang sempurna. Ibrahim, nama Nabi. Ahmad, bagus, Ahmad. Ya kan, Sofi, artinya kejernihan. Apa lagi? Ghina artinya kekayaan. Kayak gitu nama itu. Idlal, penaklukan. Fa imma antamna ibna akhik, pilihannya ima engkau mencegah keponakanmu itu, mencegah dia untuk berdakwah maksudnya. Pilihan dari orang Quraisy nih. Abu Thalib, ima kamu yang mencegah dia, gitu kira-kira maksudnya. Kata mereka ya, wa ima anta adzan lana liman atau kamu mengizinkan kami untuk mencegahnya. Wa imma anta adzan lana, atau engkau mengizinkan kami liman untuk mencegahnya, mencegah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Jadi orang-orang yang mendakwahkan Islam kemudian ada upaya untuk menghentikan itu, sejarah itu akan senantiasa terulang. Sampai sekarang juga ada orang-orang kayak gini, kiai-kiai begini. Saya pernah diceritakan ya oleh salah seorang kiai terdekat, orang dekat dari seorang kiai, saya nggak sebutkan nama kiainya. Dia itu orangnya suka kritis terhadap kezoliman, kritis terhadap penyimpangan. Kemudian ada satu momen tertentu, ada seorang pejabat datang ke dia. Gimana kalau misalnya itu dihentikan aja? Gak usah ceramah lagi, gak usah naik panggung lagi, gak usah ngomong begini lagi, gak usah begini-begini lagi. Ditawarin 1 miliar. 1 miliar itu buat setahun tuh cukup, lebih bahkan. 1 miliar loh ya. 1 miliar itu berarti berapa? Berapa angkanya? 9. 100 juta. Kamu dikasih 100 juta, 200 juta, 500, 1 miliar. Dikasih duit 1 miliar dengan catatan beliau harus berhenti ceramah. Apa yang beliau lakukan? Terima kasih. 1 miliar dia tolak dan beliau tetap ceramah. Dengan resiko dipenjara, dengan resiko dicaci maki orang lain, dengan resiko begini dan begitu. Jadi ada model-model orang yang mempertahankan prinsipnya dalam berdakwah
dan itu meneladani kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ada juga orang yang mengorbankan agamanya untuk kepentingan dunia. Jangan sampai ya, jangan sampai. Saya nggak usah keliling-keliling lagi ya, udah dikasih mobil aja 2, selesai, sama rumah 1. Saya ditawari kayak begini, ya nggak bakal mau lah. Kamu mau nggak kayak gitu? Asal jangan ceramah, enggak. Itu kemuliaan, salah satu innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. Masih ingat hadisnya? Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai semut di persemayamannya. Wa hatal hut, sampai ikan paus. Bagaimana katanya? La yusalluna ala muallimin nasil khair. Mendoakan kebaikan. Kalau Allah mencurahkan rahmat, kalau makhluk-makhluk yang tadi disebut, penduduk langit, penduduk bumi, malaikat, semut, ikan paus, sampai hewan. Mendoakan kebaikan bagi siapa? Muallimin nasil khair. Orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi itu perbuatan mulia sekali dalam pandangan agama. Gajinya sedikit kadang-kadang. Yang guru-guru itu gajinya dikit. Apalagi guru madrasah. 200.000, 300.000 sebulan nok. Tapi mulia nggak itu? Dia bisa ngajarin ngaji 1 orang. Kemudian orang ini jadi kiai beneran. Kiai mendirikan pesantren. Ribuan orang bisa ngaji Quran gara-gara dia. Perantaranya adalah guru madrasah tadi yang gajinya 200.000. Tahu nggak kamu pahalanya apa? Orang-orang yang bisa ngaji itu nanti ada di sohifah atau di buku catatan guru madrasah ini. Pahalanya. Jadi kamu kalau ngajarin 1 orang bisa ngaji, dia bisa mengajarkan ratusan orang bisa ngaji. Itu yang ratusan orang itu pahalanya mengalir ke kamu. Enak gak itu? Sekarang mah gak kelihatan enaknya. Kelihatannya kapan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk ke alam akhirat, dikasih tahu, ini dulu kamu mengajar, ini balasannya. Ada orang-orang yang bisa mengaji, ada orang-orang berdakwah, ada orang-orang yang bisa menjadi pengajar lagi. Kamu kebagian pahalanya. Itulah balasan untuk guru. Mulia guru itu. Kamu berpikirnya itu jangan, yang penting kerja di pabrik aja. Yang penting punya gaji 5 juta, 6 juta sebulan. Subhanallah. Almarhum Pak Imam itu, almarhum, ya, saya dapat cerita dari Pak Bahar. Beliau itu sempat bilang, sebenarnya saya itu ditawari untuk bekerja di Jakarta. Gajinya lumayan, 6 juta, 5 juta. Gajinya di atas UMR. Di pabrik. Apa coba jawaban beliau? Cuma percumalah kerja di pabrik, hati nggak tenang. Mendingan di pondok. Saya pengen mengabdikan pondok ini, menghabiskan usia saya di sini. Pak Imam itu bilang kayak gitu sama temennya. Pengen menghabiskan usianya di sini, mengabdikan di pondok. Saya udah tenang, hati saya tenang. Dia gajinya mungkin gak seberapa. Jauh dibandingkan dengan gaji-gaji di pabrik. Tapi beliau memilih di pondok. Karena mendapatkan ketenangan batin, mengabdikan diri kepada santri, wali santri, para guru, dan orang-orang di pondok pesantren. Lihat akhir hayatnya. Lihat akhir hayatnya dalam keadaan berpuasa, mencari nafkah untuk keluarga. Gak susah lagi wafatnya. Enak gak itu? Saya aja pengen mati kayak begitu. Dalam keadaan beribadah, menafkahi keluarga, ya kan? Gak susah lagi. Kan ada orang matinya susah, Izal. Ada orang matinya susah. Ada. Beliau tuh enggak. Langsung pingsan kan? Saya sempat begini nih. Itu namanya naza'. Naza' itu jadi proses roh itu tercabut toh. Proses roh tercabut itu orang beda-beda kondisinya. Ada yang kadang susah. Ya mungkin kalau orang-orang durhaka, banyak maksiat, mengalami hal semacam itu. Ada yang sampai matanya begini nih. Kaget mungkin. Ada yang tersenyum. Itu orang beda-beda. Waktu naza itu ada pencabutan roh, itu orang beda-beda. Ya malaikat juga ngelihat lah. Pokoknya begini, kalau ada orang akhir hidupnya baik, insya Allah itu berarti orang selama hidupnya banyak berbuat baik. Begitu aja ukurannya, ya kan? Kalau orang akhir hidupnya baik. Subhanallah. Padahal profesinya bukan profesi yang menjanjikan kan? Tapi lihat, Allah berikan kemuliaan kepada siapapun yang dia kehendaki. Terlepas apapun profesinya. Apa kemuliaan? Dari mana
wasilah kemuliaan yang beliau dapat? Mungkin karena beliau mengabdikan diri kepada para guru, ya kan? Guru-guru itu siapa? Orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Benar nggak? Perbuatan mulia ya. Jadi jangan tergoda dengan fulus mulu. Mentang-mentang kalau misalnya jadi guru gajinya cuma 300.000, 400.000. Mau gimana lagi, emang begitu kamu. Di Indonesia memang begitu. Kecuali ada tunjangan-tunjangan jadi PNS. Jadi PNS lain cerita. Banyak tunjangan-tunjangannya. Ya. Baik, itulah tawaran orang Quraisy ke Nabi Muhammad. Abu Thalib, ima kamu yang mencegahnya atau kamu mengizinkan kami untuk mencegahnya? Fada'ahu ammuhu. Pamannya kemudian memanggil beliau. Memanggil siapa? Memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pamannya manggil Nabi Muhammad terus ngapain? Ngomong, wa talaba minhu ayyam tani'. Kemudian meminta Nabi Muhammad agar berhenti berdakwah. Sempat ada omongan supaya apa? Supaya terselamatkan dirinya dari gangguan orang-orang Quraisy. Jadi pamannya ketika dinegosiasi itu sempat manggil Nabi Muhammad bilang, ya udahlah, udah hentiin aja. Pikirkan keselamatan kamu. Kira-kira begitu. Karena kasih sayangnya, paham gak? Pamannya Abu Thalib ini karena kasih sayang ke Nabi Muhammad sempat meminta, sudah selesai saja. Khaufan alaihi min Quraisy. Karena khawatir atas kekhawatiran gangguan orang-orang Quraisy. Jadi pamannya khawatir atau takut dengan gangguan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengiyakan permintaan itu atau enggak? Itu jawaban. Fa'abar Rasul kemudian menolak itu. Orang yang punya prinsip kuat tuh begitu, nggak bisa digoda dengan harta, dengan wanita, dengan tahta, nggak bisa. Orang kalau punya sudah prinsip yang kokoh. Apa aja katakan beliau? Waqala, dan berkata, wallahi la atruku hadzal amr hatta yudhhirahu Allah. Demi Allah aku tidak akan meninggalkan urusan ini. Apa maksudnya? Urusan berdakwah. Aku tidak akan meninggalkan urusan ini. Wallahi la atruku hadzal amr hatta yudhhirahu, sampai kemudian Allah menampakkannya. Menampakkan agama Islam. Dan kita ini sekarang jadi muslim berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kau bisa sholat? Bisa mengenal Gusti Allah? Bisa hidup baik, tahu ini baik, tahu itu buruk? Nggak akan bisa. Nggak akan ada Al-Quran juga kalau nggak ada Nabi Muhammad. Au ahli kadunahu, atau aku mati dengan memperjuangkannya. Wafat. Ahlik artinya wafat. Binasa. Di riwayat lain boleh mengatakan, wallahi ya ammi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta yudhhirallahu wa ahlika dunahu. Demi Allah wahai pamanku, seandainya mereka itu meletakkan matahari di sebelah kanan, bulan di sebelah kiri, itu luar biasa kalau matahari lo bayangin, bukan api. Api aja kalau misalnya, jangankan api, sepuntung korek ditaruh di tangan, orang nggak bakal berani. Beliau bilang, seandainya matahari di tangan sebelah kanan, bulan diletakkan sebelah kiri, supaya aku meninggalkan urusan ini, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Sampai kemudian Allah menampakkannya, atau aku mati dengan memperjuangkannya. Faqala lahu ammuhu. Setelah itu pamannya kemudian berkata ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idhab, pergilah. Wa qul ma ahbab, katakanlah apapun yang engkau mau, apapun yang engkau suka. Ya sudah, terserah kalau begitu, silakan kamu pergi, kamu ucapkan apapun yang kamu ingin katakan. Jadi pamannya pun nggak bisa mencegah dakwahnya beliau. Fa wallahi la uslimu ka abadan, demi Allah aku tidak akan menyerahkanmu sama sekali selamanya. Tidak akan menyerahkan Muhammad ke orang-orang Quraisy maksudnya. Artinya apa? Dari sini kita belajar apa? Abu Thalib itu punya peranan besar dalam kehidupan Nabi sebagai benteng yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang Quraisy. Kenapa? Kenapa bisa menjadi pelindung atau menjadi benteng? Karena Abu Thalib dalam pandangan orang-orang Quraisy masih menganut agama mereka, gitu loh, paham nggak? Masih menjadi bagian dari orang-orang kafir dalam pandangan mereka. Kalau seandainya Abu Thalib masuk Islam sejak awal, ya sudahlah, kurang ajar lah itu orang-orang Quraisy. Dan itu terbukti. Ketika Abu Thalib wafat, ketika Sayyidah Khadijah wafat,
Orang-orang Quraisy itu semakin bersikap kurang ajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran lainnya yang kita dapatkan apa? Bahwa menjadi seorang dai, orang yang mengajarkan agama Islam itu harus punya kekuatan mental sekaligus keteguhan iman. Kekuatan mental, keteguhan iman, ketegasan dalam bertindak. Jangan sampai menjual agama Allah dengan harga yang murah. Jangan sampai menjual agama Allah, agama kamu hanya karena ingin punya jabatan, ingin punya, kamu menjilat misalnya pemerintah. Dipuji-puji padahal pemerintahnya zolim. Supaya apa? Demi mendapatkan jabatan. Sementara kamu seharusnya memberikan nasihat. Tapi kamu menutupi kezoliman itu, kemudian kamu membiarkan. Kamu muji-muji, padahal dia berlaku zolim, tapi kamu muji-muji. Bukan begitu, contoh dai yang benar. Kalaupun mengingatkan pemerintah, gak boleh juga dengan caci maki. Orang salah itu diingatkan dengan apa? Bagus, dengan kebijaksanaan. Jadi gak benar juga ya kalau ada orang mengkritik pemerintah dengan cara mencaci maki di atas mimbar. Khutbah Jumat, isinya caci maki terhadap pemerintah. Pantas gak itu? Masjid itu tempat zikir, bukan tempat provokasi. Ingat itu ya. Kalau kamu menjumpai kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, korupsi triliunan. Terjadi kan kemarin kan? Korupsi triliunan, kamu tahu nggak? Ikuti berita itu nggak? Ikuti berita itu nggak? Lihatnya TikTok mulu sih. Ikuti berita itu nggak? Drakor mulu sih. Artis-artis Korea. Kamu udah ngantuk Ahmad? Hah? Perangi hawa nafsu. Perangi hawa nafsu. Bagaimana kalau ada perbuatan semacam itu? Kita membenci perbuatannya, tapi tidak orangnya. Mau gimana lagi? Orang yang cukup diberikan sanksi di penjara, udah selesai. Mau gimana lagi? Gak usah kamu jadiin materi khutbah Jumat, kemudian dicaci maki itu pemerintah. Disebutin lagi namanya. Jangan. Cukup dengan dia dihukum oleh aparat hukum, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Terlepas apakah itu adil atau tidak, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Jadi mengkritik perbuatan salah itu harus, tapi dengan adab dan etika. Pelajaran lainnya apa? Bahwa hati Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan hati manusia biasa. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allah berkata dalam Al-Quran, seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur lebur. Tunduk hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran yang kita baca ini, kalau diturunkannya ke gunung, Allah turunkan ke gunung, gunungnya itu akan hancur lebur. Gunung itu kokoh kan? Seandainya gunung itu menerima Al-Quranul Karim, maka dia akan hancur lebur. Gak akan bisa menahan. Terus Quran ini diturunkan ke hatinya siapa? Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Quran itu dibawa oleh ar-ruhul amin, malaikat Jibril, ala qalbika. Diturunkan ke hati kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Quran katanya kalau seandainya diturunkan ke gunung, gunungnya akan hancur lebur. Tiba-tiba diturunkan ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu artinya apa? Hati Nabi Muhammad itu hakikatnya lebih kuat ketimbang gunung. Bukan kita yang bilang, Al-Quran yang mengatakan begitu. Buktinya ini. Ditawari perempuan, kalau kamu mau perempuan kita kasih perempuan, mau jabatan kita kasih jabatan, mau jadi pemimpin kita jadikan engkau sebagai pemimpin. Beliau menolak semua itu. Pilihannya dua, imma Allah menampakkan agama ini atau aku mati dengan memperjuangkan agama itu. Subhanallah. Sampai sekarang ada di antara umatnya yang mewarisi akhlak semacam ini, ada juga yang kebalikannya. Fortuner, Pajero, Alphard. Tiga-tiganya mobil impiannya, ditawari supaya nggak usah ceramah, dikasih mobil tiga itu. Udah selesai. Atau tawarannya mungkin bukan nggak ceramah, tapi apa? Supaya tidak menyampaikan nasihat-nasihat yang tertuju kepada orang zolim. Orang zolim dinasehati. Kemudian ditutup mulutnya kiai itu supaya jangan menasehati orang zolim tadi. Entah itu dari pemerintah, entah itu pejabat misalnya. Tutup mulutnya dengan yang begituan. Diambil, jangan. Alhamdulillah sepanjang saya ceramah sampai sekarang. Mudah-mudahan saya nggak dapat godaan kayak begitu. Belum ada godaan-godaan kayak gitu.
godaan-godaan. Apalagi dikasih bini misalnya. Ustaz, mau nggak istri kedua, istri ketiga? Enggak, saya nggak kepikiran, nggak keotakan sama saya. Nambah bini itu. Nggak keotakan. Apalagi kalau misalnya orang itu kan kalau misalnya udah masuk ke media, kemudian dikenal, itu biasanya godaannya kan kayak gitu. Dia nggak? Godaannya kan perempuan biasanya. Apalagi kadang-kadang tuh suka ada yang menawarkan. Nggak apa Ustaz, kami ikhlas di madu. Kalau sama Ustaz kami ikhlas di madu. Suka ada tuh perempuan yang kayak gitu. Jadi kalau sama Ustaz tuh ikhlas di madu. Ikhlas jadi istri kedua. Asal istri jadi seorang Ustaz katanya. Gak kepikiran sama saya. Karena sunnah Nabi itu bukan punya banyak istri. Tapi punya satu. Setia kepada satu istri. Ya istri juga harusnya gitu. Setia dengan satu suami. Gak usah ganti-ganti lah. Hidup kita bentar doang. Nanti ada kehidupan yang abadi di mana? Bukan di sini. Di alam sorga sana. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimat. Zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.